Tadi kita udah bahas soal scene favorit masing-masing dan soal anak favorit dan menyikapi sibling rivalry, belajar dari Reply 1988. Nah, berikutnya nih, apalagi nih, Terijo yang kita mau bahas nih, kita bisa ambil dari drama Reply 1988 ini. Silakan. Kalau buat aku yang cukup menohok itu keluarganya Jungpal. Jadi mereka itu dulu kan miskin ya, cuma tinggal di satu kamar berempat, 4 orang dewasa. Terus satu kali si Jungbong, kakaknya Jungpal menangin lotre. Mereka dapat 100 juta won. Waktu tahun 88 pasti banyak banget lah ya. Kalau sekarang sih udah 1 miliar, mungkin sekarang dulu jauh lebih banyak dari itu. Tiba-tiba jadi orang kaya, berkecukupan, cuman tidak mengubah gaya hidup. Jadi orang tuanya Jungpal sering berantem soal kenapa kamu perilakunya tidak seperti orang kaya lainnya gitu, masih pakai bajunya nggak yang bermerek segala macam. Tapi yang pengen disoroti di sini itu Jungbong, kakaknya Jungpal yang sudah 6 tahun belum lulus juga ujian masuk universitas. Kalau hitung-hitung usia, berarti dari 18 tahun tambah 6 udah sekitar 24. Masih di Harusnya rumah udah bapak lulus emak. Ya. Iya, udah lulus, udah wamil harusnya. Tapi masih di rumah bapak emak, masih makan sama mereka, sehari-hari main di arcade game, atau ngoleksi perangko gitu-gitu. Kenapa dia nggak dimarahin? Bapaknya sayang kan, paling sayang sama si Jungbong, dan merasa tanda petik berutang lah sama anaknya yang mengangkat mereka dari kemiskinan ke kondisi yang lebih baik sekarang. Dibandingkan yang lain-lainnya kan, kalau secara ekonomi paling mereka dibandingin dengan kan, kalau yang lainnya kan di bawah gitu secara ekonomi. Yang satu mamanya Sonwoo kan keluarganya dokter di half basement gitu. Itu nggak bisa tegas, suka ngebayangin doang, mau marahin kamu ini gini gitu, tapi cuma ngebayangin doang, tindakan. Sedang agak nggak pedulian kayak gitu kan. Dan aku pengen menyoroti soal hak anak untuk berjuang. Kenapa dibilang hak? Karena begini, aku cerita sedikit ya latar belakangku gitu. Aku tuh anak termasuk cucu paling kecil dari keluarga besar. Nah, waktu usia belasan itu sepupu-sepupuku yang udah punya anak tuh suka ngomong, anak sekarang tuh lembek, nggak bisa dapat beban dikit segala macam. Nah, waktu usia belasan pun tuh aku sering mikir gini, anak begitu karena orang tuanya bukan. Gimana orang tuanya kasih dia hambatan, dia akan berkembang. Kalau misalnya dikasih kemudahan terus, misalnya minta PlayStation dikasih, minta sepatu Adidas dikasih, itu kan ya mungkin pilihan tiap keluarga ya, tapi itu tidak mengajari anak untuk berjuang. Sedangkan anak juga perlu dikasih tahu dari kecil kalau resource itu terbatas, uang itu terbatas, kita nggak metik dari pohon gitu. Orang tua harus kerja buat itu, dan orang tua kan nggak ada selamanya. Gimana juga anak harus diajarin survive sendiri nanti. Nah, itu yang menurut aku sih orang tuanya dengan tanda petik berutang budi dengan Jungbong yang menang lotre, jadi merampas hak dia untuk berjuang untuk hidupnya sendiri. Uang kan akan habis satu saat nanti, dan orang tuanya nggak akan hidup terus. Nanti bagaimana sih Jungbong nasibnya? Itu agak kepikiran sih. Walaupun aku agak lupakan film ini, drama ini tuh aku tonton 5 tahun lalu dan sambil nyetrika selama 4 bulan. Jadi aku benar-benar lupa gimana kejadiannya. Gimana akhir cerita hidupnya si Jungbong ya. Cuman waktu nonton ulang dalam beberapa hari ini, mikir aja, kalau anak yang dari awal tuh dikasih kemudahan, mungkin dengan orang tuanya punya visi, gue dulu susah, gue nggak pengen anak gue susah gitu kan ya. Tapi itu kita merampas hak dia untuk berjuang untuk survive sendiri. Jadi cukup membahayakan sih memanjakan anak. Tetap ada batasnya. Dia harus bisa struggle untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nggak bisa semuanya dikasih di nampan perak gitu. Ini buat kamu segala macem. Gitu. Itu value yang aku dapat banget dari keluarga Jungpal. Iya juga ya. Jadi kepikiran. Jadi kayak misalnya buat orang tua yang sebelumnya pernah hidup dalam tanda kutip yang nggak enak, misalnya orang tuanya nggak punya magic jar misalnya gitu, dia harus makan dengan nasi kering. Anaknya tentu akan merasa baik-baik aja kok, ini nasi kering ini masih enak kok, masih bisa dimakan gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang dari kecil anaknya udah dibiasakan dengan fasilitas misalnya punya magic jar, nasi selalu hangat, selalu
apa namanya, makan nasi kemarin tuh enggak deh gitu, nasinya selalu baru, selalu empuk. Mungkin dia kalau pas siapa yang bisa jamin nanti dia pas gedenya bakal berkecukupan gitu kayak gitu, juga. bisa kayak gitu juga. Dan ya sih, ya juga sih, benar-benar. Saya juga baru melihat sisi itu setelah ngobrol sama Teriza tadi. Iya juga ya, itu merampas hak anak buat berjuang ya sebenarnya ya. Iya, itu hak dia. Kalau dari Lendi mungkin mau tambahin? Dari Lendi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan soal ini? Aku tuh sebenarnya ngelihatnya tidak dari sisi parenting, tapi karena yang relate banget sama aku keluarga Dobson, jadi aku kalau sama keluarga Jumpal ini, bahkan aku pernah menulis di blog tuh, ini keluarga yang paling ideal menurutku di Reply 88. Maksudku ideal karena mereka dari segi ekonomi cukup, jadi nggak kepikiran buat membedakan memberikan anak sesuatu gitu, ibunya dengan royal ngasih sepatu bermerek gitu. Dan itu sebenarnya yang aku alami seperti saat ini, bener. Jadi kayak ini bener-bener ngobrol sama Khadijah jadi membuka mataku banget sih. Awalnya aku sangat relate dengan persaudaraannya Dokson, tapi kalau dari segi mendidik anak mungkin aku lebih ke Jumpal sih. Memang nggak ada orang tua yang pingin anaknya susah gitu. Susah juga. Jadi zaman kita dulu tiap hari naik angkot biasa aja. Terus aku tuh pernah naik angkot, nungguin angkot tuh saking lamanya tuh sampai nangis di jalan tuh aku juga pernah gitu. Sekarang anakku bahkan panas tuh nggak boleh gitu. Jadi sebelum anakku pulang aku udah jemput duluan gitu. Jadi mereka tidak kuizinkan untuk menunggu di sekolah terlalu lama gitu. Jadi iya benar-benar. Dan maksudku gini loh. Mungkin juga karena zaman sekarang tuh berbeda sama zaman dulu gitu. Zaman dulu orang tua mudah sekali mempercayakan kepada anak gitu, karena memang zaman dulu orang sangat sangat susah juga gitu. Kalau kayak Grab car gitu kan susah ya. Kalau zaman sekarang kan kemudahan teknologi gampang, semua serba cepat, semua serba itu tuh ternyata berpengaruh ke pendidikan pengasuhan ke anak juga ya. Kalau dari sisi aku ya, yang punya sepupu-sepupu dan keponakan-keponakan yang sekarang udah gede, udah 20-an tahun, dan melihat bagaimana orang tuanya dulu, karena dulu hidupnya susah, anaknya nggak mau susah, itu ngaruh. Cuman begini, kita perlu membedakan antara memanjakan sama kita menggunakan teknologi. Kalau misalnya sekolah anaknya tuh di pinggir jalan raya, terus nggak ada satpam yang jaga, ya kita juga nggak mau on time kan kalau jemput. Kita nggak biarin anak kita berkeliaran di luar, karena keamanan zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kita orang tua fleksibel juga sih dengan keadaan zaman. Tapi gimana kita tuh kasih tantangan ke anak supaya mereka nggak ngerasa hidupnya selalu baik dan mudah. Misalnya gini, Ma pengen main game, berapa lama? 10 jam, weekend doang, sampai malam. Oh dikasih, nggak apa-apa. Itu masa sosialisasi anak main game online. Terserah gitu. Cuman kita di keluarga kan punya aturan, tidur jam segini, makan jam segini. Dan itu kan bukan cuman hidup kamu, tapi hidup anggota keluarga yang lain. Kayak gitu sih yang menurut aku sih agak tergerus, dan itu bikin orang banyak anak zaman sekarang lembek. Anak zaman sekarang apa? Sebenarnya masalahnya di yang pendidiknya, di generasi kita ini gitu. Jadi kalau kita mau bilang anak nanti jangan sampai gitu, ya kitanya diperbaikin gitu. Iya juga sih. Iya juga ini jadi talk show parenting banget ya. Bener Karijo, jadi terbuka. Aduh. Nah, you think he can survive in real world? Nah itu. Bisa itu juga jadi kekhawatiran yang tadi disampaikan sama Terida, juga jadi kekhawatiran ibu yang disampaikan sama ibunya ya. Ibunya juga udah mikir kayak gitu sebenarnya. Betul. Kalau ngeliat keluarganya memang berkecukupan banget, nggak ada kekurangan materi kan. Cuma yang sangat pinter ngeles. Ya ampun, SPB 6 tahun. Iya. Tapi masih boleh ya, harusnya mah. Kalau di Indonesia kan? Kayaknya
Oh, masuk swasta. Masih boleh sampai umur berapapun. Cuman kepentok umur berapa tuh harus sudah wamil. Jadi ya nggak kebayang sih selesai umur berapa kuliah. 28 sih wamil tuh maksimal. Iya. 2 tahun kuliah, terus tinggal lagi 2 Oh. tahun wamil, balik-balik kuliah umur 30. Waduh. Maaf, ini ada bintang tamu. Halo. Bentar ya sayang ya. Halo. Tingtang. Ya sana nanti. Jadi mereka waktu kecil pun di neighborhood itu ya, tapi tinggalnya Di kamar. banget, cuma satu kamar. Terus beli rumah lebih gede di situ juga ya. Jadi sebenarnya mereka tuh emang kenapa nggak berubah karena emang dari ya maksudnya tahu diri kali ya, mereka Tinggal di lingkungan itu gitu tinggal ya. di lingkungan itu, orang-orang di sekitarnya juga tahu bagaimana latar belakang mereka tiba-tiba jadi OKB, tapi nggak terus jadi sok juga setelah jadi kaya gitu. OKB-nya baru 3 tahun loh. OKB-nya baru 3 tahun. Iya. Tapi emang kenapa silakan Telendi. Enggak, di Korea tuh emang mengandalkan ini banget sih. Di beberapa drama kan memang kalau lagi nggak punya duit tuh lebih milih beli lotre gitu. Siapa tahu Beli lotre, iya. Padahal ya hadiah lotre itu adalah yang dikumpulin dari keringat orang-orang sebenarnya. SD-SB lah ya zaman dulu ya. Nggak ngerti aku apa itu. Masih nonton? Oh, Mia udah lebih lama lagi kali ya. Iya, di TVRI udah, dulu diundi. Oh serius ada? Ya. Udah dilarang kayaknya itu. Ditayangin setiap minggu apa ya, SD-SB ditarik pas zamannya Harmoko, Menteri Penerangan. Kan TVRI di bawah dia kan. Terus yang ngumumin siapa? 1 miliar apa 2 miliar tahun 80-an. Yang ngumumin dari pemerintah di acara itu TVRI. Itu emas dulu baru SDSD harganya itu, berapa sumbangan ya? dana, berapa ribu kan. Kalau sekarang udah emas dulu cuma 5.000 juta 1 gram. Iya kan 1 gram. Wah gila itu udah berapa miliar, udah kayak triliun kali ya dulu. Iya. Iya. Cuma aku ingat waktu SMP tuh pernah baca liputannya di Tempo, apa yang terjadi dengan para pemenang SDSB. Biasanya mereka nggak ada yang tahanin uangnya lama. Biasanya difoya-foyakan, kasih bantu keluarga, nggak ada investasi karena terlalu kaget dapat rezeki segitu. Berarti keluarganya Jungpal ini masih lumayan ya. Beberapa tahun kemudian dia masih bangun rumah, masih nyista punya gitu toko. Loh. Punya toko juga. Oh, dia punya toko ya sebenarnya. Toko elektronik. Makanya bapaknya gampang ngambil handycam dari tokonya kan. Istrinya tanya, ambil dari toko? Iya. Itu konyol banget sih hobi ngerekam itu. Iya. Satu lagi yang kalau menurut aku tuh layak buat disorot dari keluarga ini tuh ini sih sebenarnya. Soal komunikasi antara si Jungpal dan ibunya. Kan Jungpal itu benar-benar tipikal anak laki-laki pada umumnya ya, yang nggak pernah cerita apa-apa sama ibunya. Udah berangkat sekolah mah pergi, assalamualaikum, udah pulang, assalamualaikum, udah pulang, udah nggak ada ngobrol apa tadi di sekolah ada apa. Ibunya sebenarnya ibunya udah cukup melakukan usaha loh mencari tahu nih anaknya ngapain aja sih di sekolah gitu ya kan. Kamu pulang gimana tadi belajar apa kan, dan nanya-nanya gitu kan sebenarnya kan. Terus kok anaknya tuh herannya di sekolah sepatunya dipalak tapi nggak ngomong sama orang tuanya. Soal kenapa ya itu juga sebenarnya kan juga terjadi gitu di keluarga, terutama keluarga yang punya anak laki-laki gitu, biasanya kan gitu. Gimana tuh Kak Rijo? Karena anak laki masih 8 tahun masih semua diceritain. Cuma ya keluarga sendiri ya punya adik cowok, memang mereka cenderung lebih nyimpen kan, lebih ya masalah kecil kayak dipalak udah selesai kok, pasti ada sendal yang dipakai gitu kan. Aku malah ngelihat dari reply ini keluarganya Sonwoo itu yang extraordinary. Kayak anak cowok SMA 18 tahun masih cerita segala macam ke mamanya, itu luar biasa loh.
Walaupun mungkin ada sedikit rasa bersalah karena papanya udah nggak ada kan, jadi dia mau menjaga mamanya. Kalau dari Landy gimana? Kalau soal komunikasi paling bagus tuh mereka berdua deh, anak sama mama itu. Komunikasi, iya sih, kayaknya keluarga Sonwood. Iya, keluarga Sonwood yang paling adorable kalau masalah komunikasi. Tapi mungkin karena Sonwoo ngerasa kayak dia tuh jadi kepala keluarga, jadi dia harus melindungi mama sama adiknya gitu. Jadi apa yang dia rasain, dia ngomong terus terang sama orang tuanya biar ibunya lebih ringan gitu. Tapi sebenarnya ibunya juga nggak kalah ada barrier juga sama anaknya. Buktinya kalau ngobrol bertiga sama ibunya Jungpal sama ibunya si Doksun juga sering mengeluh, aku juga nggak tahu soal anakku, sama aku juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ini yang aku harus pelajari sih, karena belum punya anak remaja juga gitu. Jadi gimana kita bisa nyaman ngobrol sama anak remaja, terus membuka. Tapi mungkin kalau anak perempuan beda sih ya. Kalau anakku kan perempuan semua, jadi kayaknya lebih sering cerita gitu. Kalau sama keluarga laki, kalau sama anak laki, aku nggak bisa juga. Tapi normally daripada sama keluarganya si Doryong yang anaknya kabur-kaburan begitu, terus kayak kalau di Sunda tuh apa namanya, diawur ya, jadi kayak diawur. Anaknya udah mandiri kok, udah gede gitu, jadi tinggal dikasih duit aman gitu. Bapak ibu sibuk, anaknya diawur aja udah sok rasanya mau main, mau belajar. Ada Doryong ya benar. Aduh. Itu kalau keluarganya Doksun kan komunikasi baru terjadi habis masalah, harus ada konflik duluan kan, baru mereka ngomong heart to heart kan. Jadi kurang sehat juga. Kalau si Jungpal, emaknya iri sebenarnya. Si Sonwoo masih cerita mamanya, kok anak gua enggak gitu kan. Itulah julid antar tetangga, adalah dikit-dikit gitu. Tetapi kalau untuk komunikasi dengan remaja, karena anakku yang pertama remaja ya, cewek sih. Cuman memposisikan diri sebagai teman dengan punya otoritas orang tua itu gampang-gampang susah lah. Kita mau mereka terbuka, tapi ada misalnya mereka punya rahasia dengan temannya, yang kita mau nggak mau harus menghargai privasinya. Kita nggak bisa bilang cerita semua ke mama, nggak bisa juga. Mereka tetap punya privacy, cuman kita kasih batasan misalnya apa ya rahasia yang boleh tetap disimpan, apa yang nggak boleh. Misalnya hubungan dengan orang dewasa, percakapan lewat WhatsApp dengan orang dewasa tanpa sepengetahuan orang tua. Misalnya temennya melakukan itu, terus anak saya tahu, itu dia harus kasih tahu, karena itu kan udah ada red signal lah ya, udah ada tanda bahaya alarm di situ. Kayak gitu yang perlu diinformasikan dari dini gitu. Terus mengenai peran sebagai orang tua pun otoritas tetap di kita. Misalnya HP 1 jam 1 hari, ya udah 1 jam. Lebih dari itu mereka akan melihat. Jadi mereka tuh harus dapat pemahaman, walaupun aku mendengarkanmu sebagai teman, tapi aku tetap orang tuamu yang punya otoritas untuk mengatur hidupku selama kamu jadi anakku. Kalau dia udah menikah beda lagi gitu ya. Tapi selama dia masih di bawah pengasuhan kita, ya kita punya otoritas itu gitu. Beneran sesi parenting ini. Tapi so far menjalaninya bisa nggak sih, maksudnya kendalanya apa tuh Teh? Karena kadang-kadang kan kalau namanya anak remaja kan lagi lucu-lucunya ya, punya rahasia, punya gebetan. Rasanya tuh kalau aku memposisikan diri dulu, ingat-ingat zaman masih remaja dulu juga, kayaknya kalau mau suka sama orang lain, terutama ya misalnya sama remaja lain tuh kan kayaknya agak-agak sungkan gitu kalau mau cerita sama orang tua gitu. Nah itu tuh gimana tuh menyikapinya sebagai orang tua? Cerita kalau aku tuh juga punya gebetan. Mama waktu kelas 6 dulu juga punya gebetan. Dulu naksirnya sama Jordan Knight, Nicole on the Block gitu loh. Jadi gak apa-apa kalau misalnya dia suka BTS gitu ya, suka sama si Jungkook, ya udah kita ngefans sama-sama gitu. Itu alasan Karijo jadi ARMY ya? Iya, kurang lebih. Mama Army. Cuman kendala paling besar sebenarnya kalau anak remaja komunikasi itu di hormon. Mereka kan lagi ngalamin segala macam gejolak hormon ya, yang mereka sendiri nggak bisa
kuasain gitu. Misalnya anaknya udah mulai haid gitu kan, ada masa-masa PMS itu real banget buat mereka. Gue kesel tapi nggak tahu kesel kenapa, pengennya marah-marah tapi gimana, kayak gitu yang perlu didampingin, bukannya tambah kesel. Kenapa sih kamu jadi marah-marah ke adik? Tapi ditanya, oh iya lihat tanggalan nih, oke udah mau PMS nih, oke Oh ya, jadi didampingin faktor gitu. hormonal itu yang harus pintar-pintar orang tua Iya. membaca ya sebenarnya Iya, ya. iya. Jadi banyak orang tua yang kita kan ada sharing group juga ya di sekolah. Anakku dulu kalau kemana-mana ikut, sekarang ayo ikut mama ke toko atau belanja sayur. Enggak mau di rumah aja, mau main game online tuh kan ngerasa disconnected gitu sama anaknya. Ya itu memang harus kerja keras sih. Orang tua kita dulu juga pernah kok disconnected dengan kita gitu. Ya jangan kejadian lagi gitu kalau bisa sih. Kalau dari keluarga gue sih begitu. Kalau Lendi gimana? Masih belum remaja ya anaknya? Belum, masih akan sih, udah kelas 5 tapi masih anak-anak banget ya anak aku mah, jadi belum bisa ngasih pendapat ya. Masih dikasih tahu A, masih ini ya misalnya menurut A gitu. Kenapa sih harus A? Nggak ada challenge gitu ya dari anaknya gitu? Oh misalnya. ada bedanya anak sekarang sama dulu ya Len ya. Anak sekarang pasti nanya kenapa. Karena kalau kan dulu kan orang tua dulu biasanya kan ngasih tahu nih, kamu tuh A ya gitu kan, sambil dijelasin kenapa A, karena A B C D E gitu kan. Biasanya dulu anak-anak tuh nerima, oh ya oke, karena nggak boleh tuh karena ini misalnya gitu, atau harus melakukan A tuh karena ini, oke memahami. Tapi anak sekarang tuh kayaknya tuh kamu A ya, kita udah jelasin nih nanti kamu A B C D E nih kalau misalnya A. Nah ada challenge tuh dari anak-anak tuh biasanya tuh. Kenapa sih harus A? Masih udah dijelasin masih nanya lagi. Itu menyiasati yang kayak gitu tuh gimana coba? Diulang lagi. Sampai khatam diulang lagi. Karena dia juga otaknya kan belum berkembang full ya. Dia masih berproses. Sedangkan kita mikir, aduh gitu aja nggak ngerti. Tapi kita kan dulu juga pernah anak-anak yang pengen dijelasin lagi. Karena kita belum ngerti juga, dijelasin lagi. Dan di situ pakai otoritas orang tua. Jangan nyebrang kalau misalnya belum lampu merah. Kenapa? Karena ini. Belum ngerti juga, mau kejadian. Terus dia simulasiin tuh di otaknya. Oke, enggak deh mah, bakal ngikut deh kayak gitu. Diulangin lagi, emang pekerjaan yang tanpa lelah deh. Tapi kalau yang si Sonwoo sama mamanya tuh, yang ada scene nanti di video tuh, yang ngerokok itu ya, di kamar, terus mamanya kan mendesak. Itu kadang kita benar-benar perlu percaya sama anak, walaupun insting sama logika udah bertentangan, percaya gitu. Karena kalau sekali aja kita nunjukin, nggak percaya, pasti kamu begini begitu, itu akan mengakar tuh kecurigaan. Ya udahlah ngomong apa aja, papa mama nggak akan percaya kok. Itu penting sih pas remaja begini. Kalau Lendi gimana? Menurut Lendi yang scene itu, si Sonwoo? Karena Sonwoo itu anaknya remaja, jadi mencoba hal baru. Di keluargaku dulu juga ada yang begitu, tapi memang contoh sih, jadi semua itu ada role modelnya gitu. Dulu bapakku rahimahullah itu juga merokok gitu, jadi anaknya anak pertama itu yang paling nurut gitu, begitu dikasih tahu. Jadi masku yang nomor 1 nih sangat lurus sekali orangnya gitu, jadi nggak akan mencoba hal baru yang sifatnya destruktif gitu, maksudnya merugikan diri sendirinya. Kalau masku yang nomor 2 ini namanya anak tengah kan ya, seperti si Dobson itu. Jadi kayak dia tuh nyoba-nyoba hal baru dan dia ngerokok juga gitu. Tapi sekarang aku bisa paham sih, mungkin karena ada role-nya ya, ada bapak yang dulu juga ngerokok, jadi kayaknya rokok mah bukan sesuatu yang semua orang juga ngelakuin ini gitu. Tapi alhamdulillah ya memang seseorang tuh harus berhenti pada waktunya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin dia stop ya, tapi masa mau nunggu gitu dulu gitu. Jadi memang bagusnya sih ada edukasi yang, maksudnya ada pemberitahuan dari orang yang dia percaya gitu. Kalau di Sonwoo sih aku kayaknya yakin Sonwoo lebih ke guru atau sesuatu yang dia sesuatu yang dia kagumi gitu. Jadi harus ada sosok yang dia kagumi yang ngasih tahu dia kalau itu tuh nggak baik, itu tuh baik gitu. Iya, segala macam digeledah. Tapi sebenarnya Kak Rizu kalau punya anak remaja tuh harus digeledah gini nggak sih? Enggak. Cuman
laci lemari bukunya nggak dikunci. Oh, tapi kalau Semua misalnya terbuka. mereka punya diary gitu, itu boleh nggak orang tua tuh ikut baca? Aku nggak mau baca, itu hak dia. Oh, Diary ya. oke. Cuman kalau masuk ke kamarnya udah ngetok kayak gitu. Aku pengen sendirian, ya udah adik-adik ayo keluar. Oh, Ibunya, ibunya nemu rokok. Bingung dah. Aku jadi keinget ya waktu kelas 3 tuh ya, anakku yang pertama pernah bawa uang 2.000 perak. Terus gurunya bilang mungkin nggak dia ngambil punya orang lain. Itu sedikit ada kayak sepitik aja keraguan loh di hatiku. Karena anakku itu nggak bawa uang jajan, dia kan bawa bekal ya. Sedikit aja, sampai aku kejar terus. Dari siapa? Apa? Terus dia bilang, enggak, nemu di toilet katanya. Dan dia nggak belanjain uangnya, dia bawa pulang cerita aku nemu di toilet. Tapi gurunya langsung kasih respon begitu tuh bikin sedikit goyang kepercayaanku pada anak. Dan si anaknya protes. Anaknya protes, kenapa nggak percaya sama aku? Itu dia kelas 3, aku umur 8 tahun. Dia bilang harusnya dengerin aku dulu, bukan dengerin guru. Coba. Wah. Ya ampun, bener jadi pelajaran banget sih Kak Rijo. Sejujurnya ya aku... ini nih, si Sano bilang, tuh kan bukan punya saya, tuh kan. Nah, itu. Padahal lihat wajahnya udah polos banget ya, masa sih ya nggak percaya gitu ya. Iya. Banyak orang tua tuh kayak gini, langsung merapel apa yang sudah aku lakukan buatmu, nak. Itu nambah beban untuk pembicaraan. Tapi kayak gitu tuh, apa ya, emang kalau lagi itu tuh nggak bisa direm gitu nggak sih? Iya, emosi, bener emosi. Lagi emosi tuh udah keluar aja semua. Iya, bener. Tuh dirapel semua. Padahal nggak ada hubungannya mungkin ya. Merembet semua. Mak-mak biasanya gitu sih. Itu mungkin salah satu kenapa Reply 198 karena dia sangat relatable sama kehidupan kita ya kan. Iya. Beda sama dua yang relate-nya. Matanya tuh loh kayak yang udah kucing banget, mata kucing apa sih, ngomongnya udah jujur tapi ibunya nggak percaya. Ya, kecodet. Lucu banget. Kecodet pas syukuran. Pas syukur. Jadi nggak bisa tanya siapa-siapa karena nggak ada bapaknya kan buat nanya gimana syukur. Kasian. Oh, so sweet. Anak baik banget ya Sonwu ini. Iya. Pada akhirnya dia dapetnya Sungbora. Iya. Aku tuh berasa kayak not relate juga sih. Pas yang Bora patah hati, aku ngerasa simpati banget. Of all people, why my sister? Oh. Setelah ngelihat scene-scene-nya Reply tadi tuh ya, bener. Jadi keinget lagi ya. Iya. Mengaduk-aduk perasaan ya. Mengaduk-aduk perasaan dan ternyata emang nggak hanya itu nilai yang bisa kita lihat dari situ, ternyata banyak banget yang bisa kita kupaskan ya. Untuk kesimpulan nih, ini kan tadi sebenarnya yang kita tonton nih hanya sepersekian dari sekian banyak scene yang sangat mengena di hati dari Reply 1988. Barangkali kita mau mulai dari closing statement-nya Terija dulu. Apa namanya kesimpulan dari sharing ngobrol kita hari ini? Mengambil hikmah parenting dari Reply 1988. Yang pertama, jangan julid dulu sama drakor. yang namanya tontonan ada beragam, ada yang lebih prefer Hollywood, ada yang prefer drama Cina, drama Korea. Itu cuma salah satu dari berbagai banyak genre. Terus yang kedua, melakukannya karena suka kan, karena kita suka. Jadi ambil hikmah dari apa yang kita suka, apa yang kita kerjakan waktu luang. Dan yang ketiga, kalau kita dapat manfaat dari yang kita suka itu, kayak nonton drakor, itu kan bagus banget. Membuat kita berpikir, kita pakai di kehidupan kita. Misalnya, kayak saya, anak remajanya masih umur 12 tahun. Nanti suatu waktu akan seumur kayak Jumpal, kayak Sonwu, gimana nyikapinnya. Atau punya anak 3 nih, sama kayak si Dokson. Anak tengah, ada nggak kira-kira bibit-bibit seperti itu, ketidakpercayaan diri, merasa diabaikan. Itu kan bisa jadi pengingat juga. Jadi di setiap hal yang kita punya ikhtiar untuk melakukannya untuk manfaat, pasti jadi manfaat sih. Ayo nonton drakor, ayo tuliskan apa yang berkena di hatimu
guest post buat drakorclass.com ditunggu ya. Masuk. Jangan lupa pesan sponsor. Oke, tadi dari Terijo jangan julid sama drakor dan cari nilai yang tetap masih bisa dipelajari, dimanfaatkan, apa namanya, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau dari Telendi gimana? Aku cuman bisa bilang kalau drakor tuh awalnya tuh sebagai me time buat kita sebagai ibu gitu ya. Terus lama-lama jadi malah jadi ladang bermainku gitu. Jadi aku kalau nonton udah nggak cuman lihat dari pemain ini ganteng, pemain ini cantik gitu doang. Tapi pasti kayak bener kata Karijo, ada value yang bisa kita ambil. Kalau itu memang nggak bagus, value-nya ya jangan ditiru. Tapi kalau misalnya itu bagus, bisa kita ambil manfaatnya. Karena kita kan sudah dewasa, pasti bisa membedakan mana yang baik sama mana yang buruk gitu. Dan sebenarnya ya drakor ini selalu menyajikan kisah terkini. Jadi zaman sekarang kita bisa pilih-pilih drakor. Dan ada drakor-drakor yang kita tuh harus buka mata kita sebagai orang tua gitu. Kalau misalnya sekarang tuh lagi ngetren si abang kupu-kupu itu kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menerima bahwa dunia ini sudah sebegitunya gitu. Iya, jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang tetap dipercaya anak dan nggak jadi labil seperti itu gitu. Itu tuh bener-bener buka mata banget. Jadi sisi negatifnya pasti ada. Itu bukan tontonan anak-anak gitu. Tapi kita sebagai orang tua bisa mengambil dari sisi parentingnya sih. Aku cukup belajar banyak dari fenomena hubungan antar lawan jenis. Maksudnya antara lawan jenis, dan sekarang pun udah mulai hubungan sejenis juga gitu. Jadi aware sebagai orang tua itu harus bagaimana ke anak menciptakan, sebenarnya kata Kak Ijo kayak menciptakan bagaimana hubungan bonding yang bagus, bagaimana kita meletakkan porsi kepercayaan orang tua sama anak-anak gitu. Dan kita nggak boleh lupa kalau dunia ini tidak sebaik yang kita kira gitu. Maksudnya nggak usah terlalu curiga berlebihan, tapi juga tidak menaruh begitu besar kayak dunia kita sendiri sempit gitu. Ternyata nanti kalau ada masalah tiba-tiba biar gitu kayak yang kaget sendiri. Tapi sebenarnya kita udah diingetin gitu sama drakor-drakor yang happening di sekitar kita gitu. Ya itu sih. Dan ini sih ya, apa namanya, dari drakor-drakor itu tuh setidaknya kita bisa melihat bahwa dunia itu nggak sehitam dan seputih itu gitu. Betul sekali. Apa namanya, kita nggak jadi kayak gitu. Gimana cara supaya kita bisa ngambil nilai-nilai yang baik dari tontonan itu gitu ya kan? Oke, terima kasih banyak loh atas diskusi kita yang sangat fruitful hari ini. Dan Telendi, thank you juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat juga buat yang nonton ya. Dan juga memasyarakatkan drakor dan mendrakorkan masyarakat ya. Yeay. Ini kampanye ya ini. Orde baru banget. Dan sambil mengambil hikmahnya sebenarnya ya kan. Iya. Karena drama Korea itu kan juga cerminan budaya, ada fase kehidupan manusia di situ kan. Kayak 88 waktu itu zamannya Olimpiade, kita suka sama yang rambut berselancar begitu, kita masih pakai Walkman segala macam. Itu juga jadi perjalanan historical sih, melihat apa yang kita umat manusia ini udah lalui gitu. Dan pelajaran apa yang bisa diambil darinya. Falsafah banget. Jago Karijo. Seru banget tapi ngobrol-ngobrol kita sore ini ya. Terima kasih banyak buat Terijo dan Telendi atas waktunya dan sharing seru kita soal pengasuhan. Terima kasih banyak mewakili teman-teman dari ITB Motherhood. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya teman-teman dari Drakor Class, Terijo dan Telendi. Udah berbagi dan sharing nilai-nilai value yang bisa kita lihat dari Reply 1988. Makanya buat teman-teman yang penasaran, emang cuman itu doang nih nilainya, makanya tonton. Nggak ada ruginya sih menurut aku ya, dan karena emang menurut aku sedalam itu nilai yang bisa diambil dari drama ini. Walaupun emang
nontonnya mesti sambil melakukan hal yang lain yang bermanfaat, misalnya sambil nyetrika kali ya. Iya, Jadi lama banget 1,5 jam dan 20 episode ya kan. Iya. Bahagia ya. Ada effort kalau kita harus duduk doang terus sambil nonton gitu. Nyetrika 4 bulan itu selesai. Oke, terima kasih banyak. Makasih TV Mother. Sehat selalu semuanya ya. Hatur nuhun. Salam sehat. Makasih Mia, makasih Andi. Hatur nuhun Kak Mia, Terijo. Sarang Hamnida. Sarang Hamnida. Sarang Hamnida.